Ya kawan-kawan, jumpa kembali di Ice Podcast. Kali ini bersama Meli. Salam Ice. Integrity, Care, and Excellence. Ya, apa kabarnya Mel? Baik Bang, gimana Sehat Bang? ya? Sehat. Oke, gimana masa pandemi ini dijalani setelah setahun lebih? Puji Tuhan masih lancar, masih diberikan kekuatan, masih sehat. Oh gitu, tidak ada neko-nekonya? Dikit, udah mulai jenuh. Oh jenuh, kamu orangnya memang lebih suka ini ya, jalan-jalan dan ketemuan orang sebenarnya. Iya, gitu ya. suka banget. Lebih suka tatap muka, Sentuhan socializing langsung, ya. Gitu. Betul. Personal touch. Oke, nah ini ada kaitannya nih dengan yang kita mau obrolin sekarang nih. Kita ngomongin soal healthy lifestyle ya, gaya hidup sehat gitu. Nah, sekarang tuh tren banget kan orang-orang pada bikin lah, kalau Instastory itu kadang-kadang banyak lah ya, masakan yang asik gitu kan, masakan vegan, minum susu kedelai, terus betul. apa lagi exercise di foto gitu kan. Kita nggak tahu tuh squatnya 5 kali atau berapa kali, tapi pokoknya bagian itu yang di foto penting aja. foto. Gitu. Terus lari gitu kan, ada couple round, aparan macam-macam naik gitu. sepeda sambil bikin betul. story. Betul. Sekarang udah makin mahal lagi sepedanya sekarang. Makin mahal banget. Nah ini kita bicara soal anak muda punya healthy lifestyle kayak gitu. Tapi kadang-kadang risikonya justru kadang-kadang lebih banyak sisi story-nya gitu ya. Buat dipamerin, buat dinarasiin ke yang lain gitu. Jadiin bahan apa ya? Bahan bukan sosmed. Dibilang promo, bukan. Tapi kayak lebih ke greedy aja gak sih dia? Narsis kali ya. Narsis, ya itu banget bahasanya. Akhirnya ada yang menemukan kata yang tepat, narsis. Lalu sendiri suka gak gitu sebenarnya? Sebenarnya kalau aku sendiri ya Bang ya, aku orang yang nggak begitu aktif di media sosial. Bukan nggak begitu aktif maksudnya kudet atau apa gitu, tapi kayak jarang-jarang update maksudnya. Iya, bikin Instastory secukupnya, kayak kalau ada hal penting dan ada yang harus di repost, itu pun kalau orang nge-tag gak semuanya aku repost karena cenderung males atau gimana. Dan ada kegiatan pun kayak nggak semua bakal aku post kayak gitu. Dan tapi yang kayak self health kayak gitu, yang bikin lagi masak atau lagi minum jus apa gitu, nggak suka di-update? Aku nggak pernah ya, makan aja, gue minum aja, daripada kayak harus orang tahu. Dan aku takutnya tuh Bang, kayak orang tuh berpikiran sama kayak aku tuh berpikiran ketika orang melakukan hal-hal post dan ditunjukin ke banyak orang, kayak apaan sih nih orang, lu ngelakuin ya lakuin sendiri aja, lu makan lu foto kayak gitu udah dingin makanan lu, kagak enak gitu kan ya. Tapi kan maksudnya siapa tahu dia mau motivasi supaya orang lain hidup sehat juga gitu loh. Ya mungkin ada orang seperti itu, tapi kan aku tuh mengambil sisi terburuknya. Siapa tahu orang berpikirannya sama dengan aku kan. ya udah lebih baik diam. Kayak gitu aja sih Bang. Oke, tapi secara lifestyle sendiri ada beberapa tren yang lu ikutin nggak, yang lu suka? Mungkin kalau hidup sehat sendiri, physically tuh paling orang-orang tuh sekarang cewek-cewek ikutnya clothing. Ya betul. Terus yang ada kasih tahu dulu clothing itu apa kira-kira? Clothing itu adalah sebuah workout yang dilakukan oleh Mbak Chloe pada kanal YouTube-nya dan cukup ekstrim ya. Karena 2 minggu katanya bisa bikin badan jadi 6 kotak gitu, 6 packs. Kayak gitu, dan itu lagi hits banget. Padahal setelah itu tuh aku dapat fakta bahwa katanya itu clothing itu salah gitu polanya, kayak gitu-gitu kan. Tapi ternyata itu masih masif juga diikutin oleh teman-teman sebaya aku, karena emang impactnya ada, tapi setelahnya juga tetap ada juga gitu. Iya, karena olahraga keras itu ngaruh sih. Maksudnya secara yang gue pelajarin ya, olahraga keras itu ngaruh buat kesehatan. Tapi sebenarnya nggak sampai harus ekstrim itu gitu. Yang penting rutin, dan yang lebih ngaruh ke bobot tubuh sebenarnya lebih ke pola makan. Kan. Gitu. Pola makan dan istirahat ya, jadi kesana gitu. Tapi ya orang-orang kan pengennya langsung kelihatan drastis gitu kan. Gue hari ini makan nasi padang 6 bungkus, besoknya pengen langsing clothing semalaman. Ya nggak bisa, itu memang itu ya bisa. Tubuh memang terbatas. Itu kamu namanya gila. Tapi lu masih exercise berarti, lu exercise? Aku nggak ngikutin clothing, tapi cenderung ada tuh di YouTube. Aduh, aku lupa nama si YouTubernya. Akunnya, tapi dia tuh uniknya tuh workout dibarengin sama lagu-lagu Korea. Kan aku sendiri kan K-popers. Jadi ya udah sambil denger kayak kamu ARMY ya? Zaman aku multi fandom. Oke, terus jadi lagi lagu Korea. Ya, asik aja gitu, kayak gue tau koreonya sambil workout, jadi ya udah gue ngedayung 2 pulau terlampaui kan ya. Dapat asiknya Korea K-pop, tapi dapet juga workoutnya juga. Okay. Kayak gitu Bang, paling ikut-ikutin yang kayak gitu. Terus untuk kesehatan yang lainnya paling mental healthy gitu kan ya. Sekarang tuh apalagi kalau misalkan Abang ngikutin Twitter atau apa ya, Instagram akun-akun tertentu yang kayak campaign tentang mental health itu, agak enak aja gitu bacanya, kayak jadi baca posting-posting yang soal mental health gitu. Kayak misalkan hari ini tuh kamu misalkan berulang tahun ke 21 tahun,
hari ini tuh kamu harus kayak gimana, bukti kedewasaan kamu kayak self motivation gitu ya. Iya, dan jadi kayak kita juga bukan reward yang bagaimana, tapi kayak seenggaknya kata ini tuh bisa jadi self reward kita. Oh, gue tuh udah capek 21 tahun, gue bisa sampai sini gitu. Kayak gitu-gitu sih Bang, dibandingkan fisik, aku tuh lebih yang fokus mental ke health mental gitu. ya. Kalau kayak meditasi atau dengerin musik-musik yang reflektif kayak gitu suka? Musik reflektif enggak kayaknya. Aku lebih suka musik-musik yang emang bikin, ya kalau lagi bersih-bersih rumah, musiknya kalau yang tiba-tiba lagu opera kan berasa lagi nyapu kastil ya, nggak bisa cepet. Jadi lagunya harus yang cepet, cenderung harus yang lagu Korea nih ternyata. Emang cenderung dengerin lagu Korea kan. Oke, terus? Kalau meditasi, sempat nyobain meditasi, tapi abang tahu nggak sih dulu pernah hits di TikTok atau di mana ya? Instagram, meditasinya tuh yang bisa ngelihat masa lalu katanya. Oh iya, reflektif masa lalu. Iya, betul. Iya, aku pernah ngelakuin itu. Knowing your past itu. Iya. Terus pernah nyoba? Pernah nyoba. Asik, gak tahu ya itu kayak dipaksa oleh pikiran sendiri. Ya, apa ya dibilangnya tuh? Bukan sesuatu yang benar, tapi kayak sesuatu yang dikirim oleh otak aja. Aku nggak bisa percaya itu benar atau enggak. Ada stimulus di kita ya gitu. Ya. Tapi lu coba waktu itu? Coba, hasilnya itu malah aku adalah seorang ratu zaman dulu. Ya terserah gue ya, kan gue yang meditasi, gue yang bikin imajinasi. Ya itu agak ngaruh, kalau di psikologi itu arketipenya Carl Jung sebenarnya dasarnya, cuma dia mundur pakai dibuat populer lah ya. Jadi ada sosok-sosok apa sih namanya itu? Apa namanya? Ya adalah arketipe kalau di Carl Jung itu. Tapi ya begitu. Itu sering makin ngetren sekarang karena memang orang juga makin sadar soal mental health ya. Jadi itu makin tinggi. Penting banget sih Bang, harus aware. Jadi lu ngelakuin itu berarti tadi yang kalau makan sih masih nyantai lah ya, masih muda ini. Makan santai sih. Iya santai banget. Santai banget pokoknya kalau makan. Apa yang ada makan. Santai. Enak kan, masih 21 tahun belum terasa dia dampaknya. Jangan lupa lari ya pokoknya. Tapi lari masih? Lari ya sih kalau misalkan di rumah sama papa gitu. Weekend atau apa kalau sempet kayak ayo lari. Okay, At least kalau enggak sebelum tidur tuh cewek-cewek tuh harus sit up. Terus plank kayak gitu-gitu sih kalau cewek. Core-nya bagus nih berarti. Iya. Nah lu sendiri ngelihat gimana? Anak-anak muda sekarang makin sadar nggak sih fisik sama mental health kayak gitu? Kalau fisik sejauh ini tuh kelihatan banget, apalagi dengan tren-tren yang ada zaman sekarang, baju crop dan segala sesuatu. Iya, jadi kayak kalau gue pakai baju crop tapi di sini gue ada pelampung kan nggak banget ya. Ada gelambir kiri kanan. Nggak boleh. Jadi kayak ya udah, kesadaran orang-orang untuk workout meskipun tadi ekstrim caranya udah mulai terbuka gitu, dan orang-orang yang overweight pun dulu kan orang-orang tuh berstigma dan memiliki pikiran kayak love yourself. Iya. Either you big or you small, ya love yourself gitu. Tapi kalau dipikir-pikir kayak lu terlalu big juga babe gitu. Itu obesitas namanya. Iya. Gitu. Terlalu overlove yourself juga salah gitu. Lu kena penyakit dan lain-lain kayak gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu ternyata sekarang udah mulai berkurang meskipun masih banyak gitu Bang ya. At least. Dan tapi makin kesini tuh makin banyak yang toksik kayak dia udah kurus, gue nggak ngerti ya Bang ya. Udah kurus tapi di postingannya aduh gendutan. Kan kalau lu gendut gue namanya apa gitu kan. Kalau kita namanya lumba-lumba berarti. Ya kubus kan ya. Yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak sekarang tuh cenderung orang lebih kecaper sih kayak. Iya, ada situasi mungkin karena dia butuh validasi kan. Iya, dia butuh validasi dan diakui orang-orang kayak. Sebenarnya dia tuh udah body goals, but gue benci kadang-kadang kalau orang udah body goals mirror selfie. Iya gitu ya. Gendutan nih hari ini. Gak suka gitu Bang. Gak sopan dia atau gendutan. dia posting makanan sederhana tapi lagi di restoran mahal gitu. Kayak dia ke restoran mahal tuh. Gue tahu menunya di situ apa yang enak ya, salmon apa. Tapi dia belinya dedaunan. Iya. Vegan kayak gitu kan. Gak suka. Ya tapi ya nggak tahu ya, mungkin satu sisi tadi ya siapa tahu memang bener niatnya memotivasi orang hidup sehat, tapi yang kedua mungkin dia juga butuh divalidasi dan dipuji, bilang ih bagus ya cara hidup kamu. Tapi ada garis yang misahin Bang, kita nggak bisa sekarang tahu di mana dia pengen memotivasi orang atau di mana dia mau sombong. Gimana tuh bedanya?
Gimana ya? Kalau udah kenal orangnya kayaknya tahu ya. Kalau kenal orangnya sih tahu kayak ini orang mah gak memotivasi, ini orang sombong ya kayak gitu sih. Iya sih. Tapi lu sendiri keberatan gak sih kalau gaya hidup sehat lu itu ditiru sama orang lain? Kan bisa jadi kan. Misalnya kamu cerita gitu. Kalau gue sih, gue pribadi ya, gue kan mulailah nge-gym lah, itu karena udah mengingat usia gitu ya. Udah harus mulai sehat ya Bang ya. Udah sehat, udah jangan mulai sampai mikir gitu. Karena waktu itu ada momen gak enak gitu. Saya lagi jalan ke tempat teman gitu kan, lagi ada teman kedukaan, terus si yang jaga itu bilang, ini bapak ini siapa gitu. Bapak ya. Bapak saya udah tua berarti. Bapak gitu. Ya Karena waktu itu lagi buncit perutnya dan lagi ini gitu. Jadi ya butuh untuk terdorong lah untuk termotivasi untuk lebih baik gitu. Nah itu tapi ya mungkin pasti ada aja yang nanya kan tips-tipsnya apa, kan wajar aja kan kita kasih tahu dan kita share sebenarnya gitu. Tapi kalau lu sendiri bakal share nggak sih kalau kayak gitu? Misalnya tadi soal meditasi lu atau soal ininya tadi. Mungkin physically ya Bang ya. Mau cerita dulu tuh waktu SMA aku sebelum masuk Maranatha tuh gimana ya, ukuran rok aku tuh lumayan sampai orang tua aku bilang ini anak setiap naik kelas roknya selalu ganti. Ya udah sekalian aja jahitin itu hordeng buat dia. Sumpah Bang, itu aku sampai orang tua kamu body shaming juga ya. Tapi justru itu yang bikin kayak gue mikir gitu kan ya Bang ya. Sumpah masuk Maranatha tuh beberapa bulan sebelum masuk Maranatha, di mana pengumuman SBMPTN, berat badan aku itu kalau nggak salah nyampe 96. Oh. Di situ emang dulu aku suka banget makan dan padahal dulunya aku atlet, cuman setelah berhenti stop langsung nggak, memang biasanya gitu sih ya. Langsung peningkatannya lumayan gitu ya. Dan ada saat dimana temen sekelas tuh ngomong kayak, ya si Melin tak angkot, sedangkan itu kan aku di situ kayak Tuhan gitu kan. Aku ngomong gini sama dia, tinggalinya mun orang kayak ngaletikan selera orang mual maneh, kata gue. Selera gue bukan lu. Sebetulnya ada ya teman-teman. Selera aku bukan lu gitu kan. Nah di situ dan ditambah dengan hasil SNMPTN SBMPTN waktu itu emang aku ancur-ancuran dan asal tembak aja, mulai jatuh dan percaya dirinya agak turun mutusin masuk Maranatha dan berpikir Maranatha gitu ya. At least gue tahu orang-orang yang suka melipir di dekat-dekat Maranatha tuh gimana bentukannya. Situ tuh udah mulai ada motivasi, tapi situ ekstrim juga Bang. Aku bener-bener diet ekstrim waktu itu. Sehari tuh cuma nyentuh sayur, nggak makan nasi. Orang tua pun sempat khawatir, padahal mereka juga sempat body shaming aku gitu kan. Pokoknya dalam waktu berapa bulan, hampir 1 semester tuh aku ada di titik dimana aku nyentuh 70 kilo. Jadi turun 20-an ya? 20 kilo. Tapi itu tuh terus jadi pola hidup aku yang buruk. Tapi orang-orang tuh mandang, ih Melin hebat ya. Sampai sekarang aku di saat kayak berat badan aku stuck sekarang 60 sekian. Kayak, ih Melin hebat ya bisa kayak gitu. Tapi dalam hati aku ini tuh bukan sesuatu yang baik. Bahkan aku pun sakit gitu. Lambung gue rusak, usus gue sempat rusak. Tapi mungkin orang memandang, bisaan ya ih gaya si Eta gening beneran. Dan ketika orang nanyain itu ke aku selalu bilang kayak jangan ngikutin aku, kata-kata. Cari sesuatu yang sehat atau kamu punya personal trainer lebih bagus gitu. Betul. Kalau aku mah emang asal babat karena aku sendiri udah stres dan pengen cara instan. Jadi waktu itu bukan pengen sehat tapi pengen kurus kan jadinya. Iya. Gitu. Tujuannya nggak sehat kan, ada kurus sehat, mana yang ya kurus asal babat gitu. Emang itu aku jalurnya. Nah jadi kalau misalkan orang nanya-nanya gitu, dan aku pun bukan orang yang expertise di bidang itu, dalam suatu hal yang aku nggak expert, aku nggak bakal kasih tau ke orang. Aku selalu mengurangi hal-hal seperti itu karena aku takutnya dikomentarin sama orang yang ngerti gitu Bang. Yang kayak gitu-gitu tuh jarang. Kalau Abang sendiri gimana? Ya kalau karena udah tahu belajar beberapa hal ya pasti ngasih tahu sih ke teman-teman ya. Ada paling nggak metode latihan, tapi bukan tipe yang di-share di ini juga sih ya, di Instagram atau story. Enggak lah ya. Kadang-kadang paling kalau masak aja, masak. Oh suka masak? Iya, bukan suka sih karena kepaksa aja itu. Karena kalau nyari menu yang itu di luar susah ya. Iya. Ada sih tapi mahal biasanya. Yang mending masak sendiri. Masak sendiri lebih. Tapi kadang-kadang bukan cuma untuk di-share. Gue sebenarnya pengen masaknya tuh bukan karena masaknya, tapi karena suka bikin meme lucu aja di balik itu. Bener, bukan untuk pamer bahwa bisa masak dan sehat nih. Iya, enggak. Ngapain juga. Ada tujuan lain yang ingin dicapai. Iya, jadi misalnya gitu kan, beli keciwis pakai makan keciwis pakai terasi. Nah, gitu kan. Kamu manis enak sekali. Ya itu buat ngegombal, bukan buat cerita kalau aku masak keciwisnya, bukan. Kayak gitu sih. Jadi emang lebih ke arah sana. Tapi mungkin nggak tahu juga kalau buat teman-teman yang suka show up gitu ya tentang apa yang dia kasih, pengen dia jadi tunjukin. Ya pokoknya generasi milenial yang sehat dan hidup bahagia gitulah. Itu ya nggak tahu lah, mungkin teman-teman punya pertimbangan sendiri ya. Silakan nanti kalau mau punya pertimbangan sendiri share di komen, siapa tahu bisa memotivasi yang lain juga
supaya hidup sehat gitu. Kan banyak aspek ya dan banyak gayanya sekarang ya. Ada yang fokusnya di olahraga itu juga macam-macam gitu kan. Ada yang kardio, ada yang yoga, ada yang udah jenis-jenis ternyata. Kirain olahraga dulu cuma lari, sit up, push up, renang. Sekarang mah udah macam-macam lah. Ada weight training, ada love training, ada meditasi yang gimana-gimana, ada yoga yang akrobatik, macam-macam lah sekarang. Ada yang terbang-terbangan juga ya. Diet juga macam-macam kan, ada diet mayo, diet apalah, diet keto, diet OCD gitu kan macam-macam. Tapi intinya pilihannya banyak sekarang teman-teman, dan teman-teman boleh pakai dan juga boleh share juga sebenarnya. Tapi ya kalau bisa tujuannya sebenarnya utamanya buat sehatnya ya. Betul. Bukan buat pamernya, bukan buat kurusnya, bukan buat kelihatan bodinya enggak, tapi utamanya adalah sehat. Apa yang membuat kita jadi sehat secara fisik dan sehat secara mental itu juga baik untuk dibagikan yang lain, dan ya jadi lifestyle memangnya yang kita jalanin. Bukan gara-gara kita mau posting makanya kita beli susu kedelai gitu. Jadi keinget kasus artis kemarin gak sih Bang? Yang siapa tuh? Yang dia habis melahirkan terus dia lost weight banyak banget. Dia kasih tips ke orang, itu parah, dan itu jadi masalah kan orang. Karena dokter-dokter pada gak setuju soalnya itu. Dan bahkan orang yang jadi personal trainer dan ngerti gizi dan itu bahaya malah kalau diikutin. Nah, yang gitu-gitu Bang yang harus dijaga tuh sebenarnya. Mungkin orang melihat bagus gaya hidup dia makanya oatmeal. Ya kan dia nggak kerja ya, dia nggak harus jalan ke kampus dia. Kalau lu makan kayak gitu, lu jalan ke kampus 2 km lu pingsan di jalan teman-teman. Udah. Ya itu ya mungkin pertimbangan yang kita perlu kasih tahu ya, bahwa setiap orang mungkin bisa. Sarannya sih sebenarnya cari yang sumber yang benar ya, betul. Cari sumber yang baik. Jadi bukan gara-gara tren, tapi kita yang tahu apa yang cocok buat kita secara fisik, apa yang cocok buat kita secara mental bener, juga. cocok atau enggaknya benar Bang. Thank you Mel udah sharing pengalamannya tadi, cukup menarik ya. Mengalami hal-hal yang memotivasi diri juga, walaupun udah sempat di body shaming tadi gitu. Gak apa-apa, it's okay. Teman-teman boleh share juga pengalamannya kalau pernah ngalamin seperti yang Mel rasakan, dan juga punya ide soal gaya hidup sehat yang lain yang seperti apa. Terima kasih, gabung lagi di acara Ice Podcast berikutnya. Ngobrol terus bersama dengan kita. Salam Ice, integrity, care, and excellence.